Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang regresi, tetapi berkaitan dengan data panel. Sebelumnya saudara sudah mengetahui bahwa jenis-jenis data itu kan ada 3 ya. Ada time series, ada cross section, sama data panel. Ketika saudara menggunakan data time series, ketika saudara menggunakan data panel, itu berarti melakukan regresi data panel. Sedangkan jika saudara melakukan pengolahan dengan menggunakan data time series atau cross section, maka saudara bisa menggunakan regresi biasa, yaitu regresi sederhana atau regresi berganda. Nah, yang barusan saya sampaikan di sini ya, jenis datanya itu ada 3, ada time series, ada cross section, sama ada full data ya, data panel. Ingat ya, kalau misalnya sudah menggunakan data panel, berarti kalau melakukan regresi, itu regresinya regresi data panel. Nah, ini contohnya. Apa itu data panel? Data panel gabungan dari time series dan cross section. Nah, time seriesnya misalnya ini 2015 sampai 2016, berarti ini time series kan ya. Nah, kemudian terdiri dari beberapa perusahaan, misalnya perusahaan A, perusahaan B. Berarti ini gabungan antara time series dengan cross section. Berarti itu adalah data panel. Sehingga kita harus melakukan regresi data panel. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan data panel? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa di dalam data panel itu ada 3 model, gitu ya. Ada 3 model yang digunakan dalam regresi data panel. Yang pertama adalah common effect, yang kedua adalah peak effect, yang ketiga adalah random effect. Perbedaannya dengan regresi biasa atau regresi sederhana atau regresi berganda adalah kalau regresi berganda atau sederhana itu kan udah satu model ya, gitu. Jadi yang dianalisis, yang diinterpretasikan adalah dari hasil output dari regresi itu sendiri, gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya regresi data panel, kita harus memilih dulu, gitu ya, model mana yang akan dipilih, gitu. Apakah common, peak, atau random. Nah, ini konsep dasarnya ya. Yang pertama adalah common effect. Common effect itu sering disebut juga PLS ya. Full ordinary last square ya. PLS ini adalah seperti regresi berganda. Ini persamaannya. Kemudian yang kedua yaitu peak effect ya. Kalau ini peak effect ini seringkali disebut dengan last square dummy variable. Di situ ada dummy variabelnya. Nah, ini untuk persamaan dari peak effect-nya ya. Terlihat dari persamaan ini ada dummy-nya ya. Setiap konstanta ini ada dummy-nya. Ada dummy 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada random effect. Kalau random effect seringkali disebut dengan error component model atau ECM. Di situ karena ada error gitu ya. Artinya error tidak berkorelasi gitu ya, baik time series maupun cross section. Ini persamaan untuk model dari random effect. Nah, selanjutnya dari ketiga model itu mana gitu ya yang akan dipilih gitu ya? Apakah model PLS atau common effect, peak effect, atau random effect? Nah, berarti di sini ada beberapa pengujian gitu ya. Ada uji Chow, ada uji Hausman, ada uji LM. Gitu ya. Nah, apakah ketiga uji ini perlu dilakukan? Tentunya tidak, tergantung kepada hasilnya. Gitu ya. Kalau dilihat dari gambar ini, ketika kita langkah pertama melakukan uji Chow test, ya. Jadi langkah pertama untuk melakukan uji regresi data panel, kita melakukan uji Chow test dulu. Nah, di sini uji Chow test ditentukan hipotesisnya, hipotesis 0 atau hipotesis alternatifnya. H0-nya adalah common, H1-nya adalah fix, gitu ya. Nah, ketika hasil Chow test itu common yang dipilih, nah berarti kalau common yang dipilih, kita bandingkan common dengan random, gitu ya. Berarti melakukan uji, langkah selanjutnya melakukan uji LM test. Kita bandingkan H0-nya itu adalah common, HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah random, gitu ya. Nah, ketika hasilnya adalah random,
maka kita harus melakukan uji Hausman. Kenapa uji Hausman? Karena kita bandingkan antara random dengan fix gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya common yang terpilih, ya udah berarti model yang terbaik yang akan kita analisis adalah output dari model common. Seperti itu ya. Nah, tetapi kebalikannya, kalau di dalam uji Chow-nya itu adalah hipotesis satu yang terpilih, yaitu fix, berarti fix ini kita bandingkan dengan random. Gitu. Kalau fix yang terpilih, berarti memang itu fix efek yang menjadikan model yang terpilih. Tetapi ketika random efek yang terpilih, kita bandingkan random dengan common gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya 3 model dari data panel ini kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Misalnya common dengan random hasilnya misalnya random. Kalau random dengan fix hasilnya apa? Kalau fix berarti fix harus dibandingkan dengan common gitu ya. Jadi harus dibandingkan antara model satu dengan lainnya. Nah, ini saudara yang tadi saya jelaskan ya, ada penjelasannya di sini, ada hipotesisnya, ada pengambilan keputusannya, gitu ya. Kemudian ini juga ada uji Hausman, ada hipotesisnya, ada pengambilan keputusannya, serta uji yang terakhir yaitu uji LM ya, ada hipotesisnya, ada kriterianya. Seperti itu saudara ya. Nah, itu saudara untuk cara atau materi ya berkaitan dengan regresi data panel gitu. Jadi intinya ada 3 model, saudara akan pilih. Nah, untuk memilih itu ada 3 uji, tetapi 3 uji itu tidak harus dilakukan semuanya gitu ya. Biasanya 2 atau 3 uji gitu. Kalau satu nggak mungkin gitu ya. Biasanya 2 atau 3 kali uji gitu ya. Oke, baik saudara, dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.